Oke teman-teman, kita akan melanjutkan video tutorial sebelumnya, yaitu kita sudah mengenal pengukuran dan sampel, dimana di video yang sebelumnya saya sudah share apa itu eyedropper tool dan color sampler. Di video ini kita akan membahas khusus yaitu spot healing brush, patch tool, content aware move tool, kemudian red eye tool. Untuk red eye sebenarnya saya tidak terlalu sering menggunakannya teman-teman, jadi yang paling sering digunakan hanya 3 ini. Content aware pun jarang, tapi kita akan share di sini. Oke, di sini saya sudah sediakan sebuah gambar, atau saya sudah buat sebuah project di sini. Kita akan menggunakan spot healing brush tool untuk melihat fungsinya lebih dalam. Jadi yang pertama spot healing brush tool teman-teman, saya klik di sini, lalu kalau kita perhatikan di sini ada beberapa pilihan. Di sini ada content aware, create texture, kemudian proximity match. Nah, di sini juga ada tersedia dari size atau ukuran dari brush untuk spot healing brush sendiri. Untuk ukurannya kita bisa juga menggunakan klik kanan lalu kita sesuaikan, mulai dari size dan hardness-nya atau ketajamannya. Spacing adalah jarak. Kemudian kita akan coba menggunakan spot healing brush. Saya klik, lalu kita perhatikan di sini kita akan menggunakan fungsi yang pertama adalah content aware. Saya akan klik content aware, kemudian kita sapukan di bagian batu. Di sini gambarnya saya punya gambar botol, kemudian di bawahnya ada batu. Nah, ketika kita klik di sini maka otomatis dia akan menghapus objek yang kita klik atau kita pilih dengan memperhatikan sampel yang ada di sampingnya. Jadi kalau kita lihat di sini masih ada objek bayangan, jadi saya akan ulangi, saya hapus. Nah, terhapus. Ini masih ada sisanya, saya klik lagi. Kemudian bagian ini. Nah, seperti itu teman-teman untuk content aware. Kemudian kita akan coba create texture. Saya akan perbesar ini, kita akan lihat apa efeknya. Nah, sepertinya dia membuat tekstur dari objek yang kita klik. Kita bisa perkecil hardness-nya, kemudian size-nya juga. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk proximity match. Kita akan lihat. Ya, ternyata dia menghapus mengikuti sampel yang ada di sekitarnya. Nah, di sini hasilnya teman-teman, kita lihat dia menghapus kemudian menempelkan objek yang ada di atasnya. Nah, di sini juga kita bisa pilih teman-teman, ada blending mode-nya, kita bisa sesuaikan. Nah, biasanya saya gunakan normal ya. Begitu teman-teman untuk proximity match. Kita coba lagi. Di sini tidak ada efek. Tidak ada efek teman-teman. Nah, kalau di sini terlihat dia menggunakan efek yang ada di atas ini. Nah, seperti itu untuk proximity match. Tidak ada juga. Nah, kalau saya klik dari kanan ke kiri atau sebaliknya 3 kali ya, baru dia akan kelihatan hasilnya. Ini juga saya akan klik. Nah, seperti itu teman-teman untuk proximity match. Nah, yang paling sering sebenarnya yang saya gunakan adalah ini, hanya content aware. Jadi kemudian spot healing lalu content aware, kemudian kita perbesar. Lalu saya hanya sering menggunakan, tidak mengganti ke create texture atau proxy match, tapi hanya content aware. Lalu kita sapukan di bagian yang kita tuju. Kalau misalnya kurang sesuai, kita coba ganti atau kita coba perlahan-lahan seperti ini. Bisa juga begitu teman-teman. Yang berikut adalah healing brush tool. Kita lihat di sini ada healing brush. Nah, healing brush ini fungsinya seperti apa? Kalau kita klik lalu kita geser ke objek, kita sapukan di objek, ternyata tidak efek. Caranya adalah pertama
dia harus mengambil sampel. Jadi kita harus menekan tombol Alt. Perhatikan juga teman-teman, di sini sampelnya kita bisa lihat ada current layer atau current layer, current and below, all layer. Jadi kalau misalnya saya buat layer baru, lalu saya gunakan ini healing brush, tidak akan terjadi apa-apa karena layer ini kosong. Tapi kalau saya menggunakan current and below, maka dia akan menyeleksi bagian yang ada di layer tersebut dan di bawahnya. Jadi misalnya saya akan klik Alt di sini, saya tekan Alt, lalu saya klik kiri, saya ambil sampelnya, lalu saya sapukan di bagian sini. Nah, dia akan membuat objek baru secara otomatis. Nah, seperti itu. Kemudian ini saya tekan Alt, lalu saya klik, lalu saya sapukan di objeknya agar bisa terhapus seperti ini ya. Jadi kita harus menggunakan tombol Alt, lalu kita klik pada sampel yang ingin kita gunakan, lalu kita klik pada objek yang kita ingin hapus. Nah, kalau terlalu besar dia akan mengambil bagian yang ada di sekitarnya seperti itu ya. Kita klik, klik tahan, tekan Alt, klik, tekan Alt, klik. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tekan Alt, klik di sampel, lalu kita sapukan di objek. Tekan Alt lagi, seperti itu. Begitu kira-kira. Ini saya akan close dulu. Saya akan ambil lagi gambarnya. Begitu juga dengan gambar yang ini juga sama sebenarnya. Nah, saya akan coba menggunakan ini healing brush. Kita klik, tekan tombol Alt, lalu kita sapukan ya. Tekan Alt, sapukan di area yang ingin kita hapus. Tekan Alt, tekan Alt, lalu klik Alt, tekan Alt. Kita perhatikan ya, tekan Alt. Kalau kita tekan Alt, ikonnya akan berubah. Lepas, lalu kita klik seperti itu. Nah, begitu teman-teman. Untuk healing brush, perbedaannya adalah harus menekan Alt, lalu klik pada sampel. Sementara spot healing brush dia akan otomatis melihat atau menggunakan sampel yang ada di sekitarnya sebagai area yang akan digunakan untuk menghapus objek yang kita pilih. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah patch tool. Nah, saya akan kembali ke botol ini ya. Kemudian patch tool. Jadi patch tool ini fungsinya untuk menyeleksi objek juga. Ingat ya teman-teman, di sini kita masih di bagian menyeleksi objek ya, menggambar dan memanipulasi. Jadi di sini kita masih ada di sini teman-teman. Kalau saya buat layer baru, nah, posisi kita masih ada jauh di sini, menggambar dan memanipulasinya. Kalau untuk ini untuk memanipulasi ya teman-teman, seperti itu. Nah, saya akan balik lagi ke sini. Kita akan ke patch tool. Nah, patch tool adalah tool untuk menseleksi objek juga. Perbedaannya dengan healing brush, kalau healing brush kita menggunakan Alt, patch tool kita klik pada objek seperti ini, kita klik tahan, kita klik seleksi, membuat area seleksi, lepas. Kalau sudah terseleksi, kita gunakan source di sini. Kemudian ini akan saya geser ke sini. Nah, otomatis objek yang kita seleksi tadi dia akan tertutup oleh objek yang kita pilih tujuannya. Misalnya ini saya akan pilih, saya klik areanya, saya geser ke atas. Nah, dia akan hilang. Ini juga. Oke, seperti itu teman-teman fungsi dari
patch tool. Di sini juga ada blending. Oh, ini bukan blending ya, content aware juga, sama juga. Kalau content aware coba kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, dia juga akan mengambil area yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Itu adalah fungsi untuk patch tool. Jadi dia membuat seleksi dengan cara kita mengambil objek yang kita mau hapus, kemudian kita klik dan geserkan ke area yang kita ingin tutupi. Seperti itu. Begitu juga dengan objek yang di sini. Saya akan klik, kemudian saya geser. Nah, dia akan membuat objek baru. Seperti itu teman-teman. Sudah terlihat perbedaannya. Kemudian selanjutnya kita ke content aware move tool. Nah, kalau kita perhatikan, ini akan saya control set dulu ya, karena tadi saya tidak duplicate layernya, makanya ini akan saya control set dulu. Kemudian saya Ctrl J untuk duplicate layernya. Nah, kita akan menggunakan content aware move tool. Kita lihat sama-sama teman-teman apa fungsinya dari content aware move tool. Coba kita klik di sebuah objek, lalu kita geser, lalu kita klik di sini atau kita tekan enter. Sepertinya dia menghapus area yang kita pilih, kemudian dia memindahkan objeknya ke objek tempat yang baru. Seperti itu fungsi dari content aware move tool. Begitu juga dengan ini, kita coba pindahkan, kemudian kita tekan enter. Nah, dia akan terhapus, kemudian berpindah. Begitu untuk fungsi content aware move tool. Selanjutnya adalah red eye tool. Nah, red eye tool ini sebenarnya untuk menghapus bagian mata merah dari sebuah foto. Nah, biasanya mata merah ini adalah efek dari penggunaan flash yang ada di kamera. Jadi dia akan menghapus. Jadi algoritma dari Photoshop akan mengenali mata merah yang diakibatkan dari flash. Jadi dia akan mengenali, kemudian dia akan menetralkan. Jadi kita coba foto ini, kita gunakan foto ini. Saya akan klik pada red eye tool, lalu saya akan buat kotak di sini. Kita akan lihat hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Sepertinya ini adalah nilai dari red eye tool. Coba saya klik lagi ini sebelah kanan, kira-kira. Nah, kalau kita kecilkan, dia seperti itu teman-teman. Nah, kita akan gunakan lagi ini. Kita akan gunakan red eye tool. Saya klik, kemudian ini saya. Nah, seperti itu teman-teman. Saya seleksi. Jadi dia akan menghilangkan bagian mata merah. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi kita buat seleksi kotak di sini dan dia akan membuat sebuah seleksi baru. Begitu kira-kira penggunaan dari spot healing brush, patch tool, content aware, dan red eye. Kali ini hanya sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.